Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu Guru SDN 1 yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di sini, berdiskusi di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, hari ini kita berkumpul di dalam ruang ini dalam rangka kegiatan penyebaran pemahaman dari hasil pembelajaran modul 1.4 yang dipelajari oleh teman kita Ibu Suheryantini dengan topik budaya positif, ya. Jadi hari ini Bu Yanti mau melaksanakan aksi nyata menyebarkan pemahaman tentang budaya positif yang telah dipelajari oleh Bu Yanti di dalam program calon guru penggerak yang diikuti, sehingga hari ini kita semua akan disebarkan ilmunya dari apa yang telah dipelajari oleh Bu Yanti, sehingga mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Bu Yanti bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di kelas masing-masing. Untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama buka dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya nanti kami mengharap Bu Yanti dapat memberikan kami ilmu sebanyak mungkin dan sejelas mungkin. Nanti ketika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan Bapak Ibu bertanya, jangan sungkan-sungkan, atau ada yang perlu didiskusikan nanti silakan kita bahas bersama-sama sehingga kita semua bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh Bu Guru Yanti. Untuk mempersingkat waktu, kita serahkan sepenuhnya kepada Bu Yanti untuk memulai menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kata yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Suranadi dan Bapak Ibu Guru SDN 1 Suranadi. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih karena diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk melakukan aksi nyata yang merupakan tugas akhir dari modul 1.4, yaitu kita disuruh menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan setelah saya paparkan apa yang saya dapat selama ini. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Konsep utama budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab, di mana konsep budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar.
Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Sekarang ini saya akan membahas satu persatu 7 konsep budaya positif ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan yang berdasarkan tahap perkembangan yang mengacu pada teori psikologi, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia di sini. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Tapi kita bahas dulu kebutuhan dasar manusia itu apa. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Di sini kebutuhan dasar itu seperti kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, yang kelima, penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5 yang seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Sedangkan yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Contohnya, rasa diterima, disayang, dipedulikan, bisa kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi tampil, diakui, dan mempunyai prestasi dan keterampilan. Biasanya juga ingin didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap, dihargai, dan dihormati oleh teman-temannya. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan mandiri, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, misalnya bermain atau tertawa. Itu kebutuhan yang ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama yaitu hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Dan yang ketiga, restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana. Kadang kita sulit membedakan antara hukuman dan konsekuensi.
konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana ya, sedangkan konsekuensi itu sudah terencana, sudah direncanakan atau sudah disepakati. Nah, misalnya anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu biasanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid-murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi itu tadi sudah dibilang sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas oleh murid dan guru. Murid merasa murid dibuat tidak nyaman, namun sikap guru selalu memonitor. Yang terakhir yaitu restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu tentang restitusi. Selanjutnya posisi kontrol guru. Di sini kita sebagai guru ada 5 posisi. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua teman. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Dan yang keempat pemantau. Yang terakhir yaitu manajer. Jelaskan satu-satu. Sebagai penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini contoh-contoh katanya kalau kita sebagai penghukum. Patuhi aturan saya atau awas, nanti ada hukumannya. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Kita langsung ngejat anak. Yang ketiga, selalu pasti selalu. Yang terakhir, selesai. Ini apabila anak itu tidak mengerjakan pada saat kita berikan tugas di kelas, kita selalu langsung bilang anak itu kamu saja. Yang terakhir mengumpulkan dan menyelesaikan tugas. Itu penghukum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Tapi suara yang lebih lembut itu membuat anak langsung merasa bersalah. Contoh kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu contoh pembuat merasa bersalah. Kita biasa memang itu antara penghukum sama pembuat merasa bersalah. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Tuh, itu biasa. Itu membuat merasa bersalah. Nah, ini selanjutnya contoh yang ketiga kata-kata kita. Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Kita tanya anak, tapi langsung dia merasa bersalah dengan apa yang kita ucapkan. Selanjutnya yang ketiga, sebagai teman, guru sebagai teman. Di sini posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kadang sebagai teman ini ada positif dan negatifnya. Contohnya kata-kata teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Ini juga halus kata-katanya. Terus, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, sudahlah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Itu sebagai teman. Kita membantu. Sebenarnya itu juga bagus, cuma ini ada positif dan negatifnya. Selanjutnya yang keempat, pemantau. Guru sebagai pemantau di sini posisinya berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Contoh pertanyaan pemantau, kata-kata pemantau. Peraturannya apa? Terus, apa yang telah kamu lakukan?
Sanksi apa apabila kamu melanggar peraturan sekolah? Itu contohnya. Misalnya di sekolah, kalau dia tidak memakai seragam atau tidak memakai topi pas upacara hari Senin, biasa kita langsung nanya, kenapa kamu tidak memakai topi? Apakah kamu tahu tata tertib selama ini? Kalau hari Senin harus memakai topi, dan itu ada hukumannya, sanksinya apabila tidak memakai seragam atau topi. Kita tidak nanya kepada anak, bilang kita tidak memberikan anak itu menjawab. Seharusnya kalau ya kesempatan untuk membela diri. Nah, yang terakhir yaitu manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Seperti apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kita tanya murid, contohnya, kalau anak tidak mengerjakan PR, kita tanya dia, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Itu pertanyaan pertama. Terus anak akan memberikan alasannya. Misalnya alasannya dia lupa, tapi kita tidak langsung marahi pas dia menjawab lupa itu. Kita langsung memberikan kalimat positif. Oh, tidak apa-apa, seperti itu. Semua orang pasti pernah lupa atau tidak mengerjakan PR. Sekarang dari masalah ini, apakah yang akan kamu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kita berikan dia kesempatan. Baru dia cari apa, misalnya dia melanggar kesepakatan disiplin atau juga tanggung jawabnya. Setelah dia jawab, baru kita tanya lagi. Nah, setelah tahu kesalahannya atau setelah menyadari kesalahannya, sekarang langkah apa yang akan diambil untuk memperbaikinya? Itu kita tanya anak. Itu sebagai manajer solusi, biar anak-anak itu tahu apa solusinya. Kita menjadi sendiri solusinya, bukan kita yang menentukan. Ya, itu tentang posisi kontrol guru. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, posisi kontrol kita selama ini lebih mengacu ke mana? Ini pengalaman. Maksudnya, apakah kita lebih ke penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, atau manajer? Iya. Ya, semuanya kita pernah lakukan. Yang paling sering, kalau saya jujur, saya sering penghukum sama pemantau. Selama ini, sebelum saya pelajari modul ini, saya sadar sebenarnya saya di posisi penghukum sama pemantau. Ya, merasa bersalah begitu biasanya Bapak Ibu yang lembut. Ya, selanjutnya Bu Ida sebagai apa? Oh, bagus, curahnya sudah diterapkan sebelumnya. Tepuk tangan untuk Bu Ida. Keren. Lanjut, sekarang di sini ada contoh. Di sini ada contoh peragaan yang dikutip dari Yayasan Pendidikan Luhur, di mana ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah. Selanjutnya ada dialog antara seorang guru dengan murid, serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi. Kasusnya di sini Adi yang terlambat hadir di sekolah. Bagaimana posisi guru sebagai teman, sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai merasa salah. Itu ada ini contohnya. Ya, bisa dibaca. Sini apabila sebagai penghukum nada kita itu tinggi, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tuh, itu sebagai penghukum. Nah, hasilnya itu nanti kemungkinan murid akan marah dan dendam atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah
sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah akan murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Tapi kalau di SD jarang ya. Ini pernah kejadian di salah satu SMA, ada teman cerita kemarin, gara-gara dihukum dia mencoret motor bapak ibu gurunya, padahal motornya itu baru dibeli, baru belum keluar DR-nya. Itu dia bilang kemarin, pengalaman teman waktu loka karya kemarin. Kita lanjut untuk yang posisi kedua, yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Bisa dibaca dari sana Bapak Ibu ya. Iya, di sini pembuat merasa bersalah. Nadanya itu memang halus, sedih, agak memelas ya. Bahasa tubuhnya merapat pada anak. Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Sebagai merasa bersalah. Karena ucapan kita seperti itu, murid akan merasa bersalah, otomatis merasa bersalah. Di sini merasa bersalahnya telah mengecewakan kita karena sikap kita yang tidak mau berubah. Selanjutnya, teman. Nada suara juga sebagai teman kita ramah, akrab, dan biasa bercanda. Contohnya di sini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Itu nada sebagai teman, sambil tertawa ya, sambil kita main-main sama anak. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu, sambil senyum. Tapi hasilnya di sini memang anak akan merasa senang dan akrab terhadap gurunya. Dan dampak yang positif itu hanya saja ada dampak negatifnya. Di sini murid menjadi tergantung kepada gurunya. Kalau setiap saat, setiap waktu kita posisikan diri sebagai teman. Memang posisi teman itu baik, tapi kita tidak dianjurkan untuk selalu bersikap sebagai teman. Ada kalanya kita bisa bersikap sebagai pemantau, sebagai penghukum dari ya, sebagai manajer, sama pembuat merasa bersalah. Lanjut, pemantau. Tadi pemantau ini kita sudah sepakat sama anak, cuma kita langsung memberikan konsekuensinya terhadap apa yang dia lakukan. Tanpa menanya apa pendapat anak. Itu bedanya dengan manajer. Kalau manajer itu kan kita sama-sama mencari solusi dan pendapat anak kita hargai. Hasil dari pemantau ini yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini bedanya, agak tertekan ya kalau kita posisikan diri sebagai pemantau, kurang bebas anak kita. Selanjutnya sebagai manajer. Kita posisikan diri sebagai manajer ini, suara kita tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Contohnya di sini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kita harus cari tahu dulu alasan anak dan menanyakan kenapa dia terlambat. Sampai anak mengungkapkan alasannya kenapa dia terlambat. Setelah dia ucapkan alasannya,
Baru kita tanya apa kesalahan yang dibuat. Setelah anak mengakui kesalahannya, baru kita tanya lagi solusinya apa. Anak yang menentukan solusinya sendiri dulu, baru kita sepakati. Nah, pada posisi manajer ini, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Nah, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Itu bedanya. Kalau pemantau itu langsung guru yang mencari konsekuensinya. Lanjut, itu contoh penerapannya ya. Contoh penerapan yang lain, kalau penghukum, kita biasa bilang berdiri dengan sebelah kaki di depan. Apalagi keliling lapangan. Bersihkan WC. Iya, bersihkan KPR, bersihkan WC. Itu penghukum ya. Penghukum itu terjadi secara tiba-tiba. Selanjutnya, ya, membuat merasa bersalah. Tadi sudah contohnya kesekian kali ibu sudah ingatkan. Kamu senang melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Tuh, kita membuat anak itu langsung terdiam, sehingga anak itu merasa bersalah tanpa mengetahui apa alasannya, apa solusinya atas kesalahan yang mereka lakukan. Sebagai teman, ayo dong kerjakan tugasmu. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Ini biasa bapak-bapak biasa ini ngajak anaknya main game. Atau nanti saya belikan es krim. Ya, itu sebagai teman. Ya, bermain. Ya, kita sebenarnya semuanya sudah melakukan, tapi yang paling sering kita lakukan itu tergantung kita masing-masing. Ya, lanjut sebagai manajer. Ya, sudah saya jelaskan tadi sebagai manajer. Nah, sekarang saya tanya satu-satu sekarang. Posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa? Membuat merasa bersalah. Ya. Gimana Bapak Ibu? Benar. Ya, benar. Ya, tepuk tangan untuk kalian ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol membuat berasa bersalah. Selanjutnya, siapa? Bu Ida? Ya. Tadi baca langsung tahu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang kamu keliling lapangan 3 kali. Hukuman. Ya. Hukum atau hukuman ya. Kita langsung menghukum anak tanpa mengetahui apa alasannya. Selanjutnya, yang ketiga, siapa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Ya apa? Kita menanyakan masalah, alasan sama anak sama penyelesaiannya. Itu posisi yang paling sempurna. Oh, sebagai manajer. Ya. Ya, di posisi ini ya manajer ya. Manajer. Selanjutnya, ini biasa ibu-ibu yang halus. Sebagai teman. Satu ini ya. Sebagai teman. Baca dulu dong. Ayo lakukan demi ibu guru ya. Ya, ini cocok untuk guru kelas 1. Ini sebagai
Iya. Sebagai teman, apakah masih? Ya. Terakhir begini nih, Pak D. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi kontrol apa aku? Ini adalah posisi kontrol pemantau. Kenapa dibilang pemantau? Iya, karena dia memantau siswa tersebut sering terlambat, ya. Konsekuensi yang dilakukan itu sudah ada. Ya, terima kasih Pak Guru Dewa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu contoh kasus ya, atau kita sama-sama tadi sudah menganalisis. Berarti dari tadi Bapak Ibu konsentrasi semua. Terima kasih atas partisipasinya. Kita bisa lanjut? Bisa lanjut? Masih mau mendengarkan? Ya, apa explaining dulu? Bisa bantu saya? Mari kita explain dulu ya, Ibu Bapak Guru. Teko. Ya, teko. Aku teko kecil, karena aku kecil bagiannya. Silakan berdiri Bapak Ibu Guru. Silakan ikuti gerakan yang saya lakukan. Aku teko kecil ya. Nanti sambil nyanyi sambil gerak. Kita mulai. Atau perlu dicontohkan? Oke, saya contohkan dulu. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila air mendidih, aku menjerit, aku menjerit, aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan syur, dan tuangkan syur, dan tuangkan syur. Bisa ya? Mari kita sama-sama. 1, 2, mulai. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila air mendidih, aku menjerit, aku menjerit, aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan syur, dan tuangkan syur, dan tuangkan syur. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Iya, udah. Terima kasih banyak untuk Bu Rida. Sekali tepuk tangan untuk Bu Rida yang telah mengajar kita refreshing otak dulu. Ya, kita lanjut. Yang keenam yaitu keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas kita sudah praktikkan rata-rata sudah semua Bapak Ibu ya. Kita sudah buat keyakinan kelas. Ya, biasanya kita sudah buat di awal ajaran baru. Nah, keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas atau sekolah itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak. Biasa selama ini kita membuat keyakinan kelas itu banyak sekali. Apa yang ditulis anak itu kadang semuanya kita masukkan kepada keyakinan kelas tanpa kita memilah-milih dulu. Di keyakinan kelas ini ada kalimat positif dan kalimat negatif. Dari pemaparan kemarin yang pernah saya dapat di modul ini, kita disuruh usahakan jangan memakai kalimat negatif. Nanti ada contohnya di sini. Ya, di sini prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, mempersilahkan
warga murid kita untuk bercurah pendapat dulu tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat, kita suruh anak mencatat apa yang ingin mereka sampaikan di sana. Lalu kita susun keyakinan kelas itu sesuai prosedur. Contohnya di sini, biasanya anak-anak itu bilang tidak boleh terlambat, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh apa lagi? Mencoret tembok. Ya, sama ini banyak anak bilang ada tidak boleh itu. Nah, itu termasuk kalimat negatif atau jangan di sini jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, jangan berlari di kelas ini kita rubah menjadi kalimat positif menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Yang kedua contohnya, jangan membuang sampah. Kita rubah menjadi kalimat positif menjadi Buang sampah di tempat sampah. ya, membuang sampah atau buanglah sampah di tempat sampah. Setelah kita pilah menjadi kalimat positif, lalu kita tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat anak-anak. Kadang ada yang double ya, keyakinan yang ditulis sama anak itu double. Satu, dua kalimat tapi satu maksud. Misalnya seperti disiplin. Kayak datang tepat waktu sama rajin masuk sekolah. Itu masuk ke disiplin. Kalau yang tanggung jawab mengerjakan tugas sekolah. Lanjut, keyakinan yang sudah dipilah menjadi kalimat positif yang telah disepakati itu selanjutnya kita letakkan di dinding, kita sepakati bersama dulu sama murid. Setelah disepakati barulah kita pajang di dinding kelas kita atau di tempat yang mudah dilihat supaya anak-anak kita tetap ingat apa yang pernah dibuat yang disepakati bersama kita. Lanjut, contohnya ini contoh kelas 1 yang saya ambil kemarin. Setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Anggota kelas perlu melakukan tugas. Ini kalau kalimat positifnya juga masuk tidak mengerjakan tugas ya. Berarti keyakinannya bisa kita rubah jadi kalimat positif melakukan tugas atau mengerjakan tugas. Saling menghargai dan perlu merasa aman. Itu contoh keyakinan kelas pada kelas 1. Selanjutnya pada kelas tinggi, selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, berkomitmen ini contohnya tadi kan tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas. Itu kalimat sebelum dipilah dari kalimat negatifnya. Contoh ini yang pernah saya terapkan kemarin di kelas, bisa disimak sebentar.
Ya, itu contoh penerapan yang saya terapkan di kelas ya. Kita lanjut Bapak Ibu ke slide berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Guidance 2004. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi adalah sebuah tawaran atau bukan paksaan ya. Restitusi ini fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas ini adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya di sini kita meyakinkan si anak dengan cara menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu contoh menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu. Selanjutnya, validasi tindakan. Di validasi tindakan ini kita restitusi ini menyarankan guru bicara kepada murid bahwa melanggar aturan itu adalah sikap yang melanggar aturan adalah sikap yang tidak baik. Tapi dalam restitusi guru harus tahu dulu apa alasannya. Kenapa anak itu berbuat kesalahan? Contoh kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Contoh yang tadi terlambat ke sekolah itu. Apa alasanmu terlambat ke sekolah? Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, contoh kata-katanya di sini misalnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan
pertanyaan kita tentang kelas yang ideal. Itu menanyakan keyakinan kelas. Contoh di sini ada kasus yang saya ambil. Contoh ya, hanya contoh kemarin. Rizkia adalah siswa kelas 3 SN1 Suranadi. Saat saya masuk kelas, ada temannya yang melapor bahwa Rizkia mengerjakan PR di sekolah. Rizkia terlihat ketakutan saat dilaporkan. Lalu saya memanggilnya, ternyata benar, dia belum mengerjakan PR yang seharusnya diantar hari ini dan akan dinilai sebentar lagi. Contohnya ini. Ini penerapan restitusi yang saya lakukan kemarin pada kasus yang mengerjakan PR. Ya, tadi ada laporan restitusinya bahwa Rizkia itu mengerjakan PR di sekolah. Rizkia itu bukan satu-satunya stabilkan ya kelas. Kemarin aja ada namanya mengerjakan PR di sekolah. Nah, Rizkia tidak mengerjakan PR itu pasti ada alasannya. Ya, masih menstabilkan. Begitu, Rizkia capek lalu tidur. Nah, tapi Rizkia sudah melakukan hal yang baik karena cepat tidur, saya tidak selamat ke sekolah. Dari kesadaran keidealan Rizkia yang sedang mengerjakan PR dengan kelas. Itu restitusi ya. Dengan kelas. Nah, kalau sudah tahu sekarang Rizkia apa kedepannya untuk memperbaiki. Bagus sekali. Nah, kalau bisa ada PR, bisa sama guru. Rizkia mau dibantu, bisa menjaga, sudah melakukan lagi. Sekarang Rizkia boleh belajar kembali. Rizkia silakan. Ya, itu contohnya. Kita selain pertanyaannya ya. Anak-anak itu kan merasa beda. Kalau cara kita sebagai manajer atau melakukan institusi. Ya, kita lanjut. Ya, itu pemaparan dari saya atau apa yang saya dapatkan saya sebarkan, diseminasikan kepada rekan semua tentang budaya positif. Dari sini mungkin ada tanggapan atau pertanyaan yang kurang jelas, kita sama-sama bahas. Ya, terima kasih Kak Guru. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Guru atas pemaparan tentang keyakinan kelas dan budaya positif. Yang mau tanyakan di sini adalah kita kan sudah membuat kesepakatan kelas. Tentunya dari kesepakatan kelas ini ada konsekuensinya kan dari kesepakatan tersebut. Nah, ada konsekuensinya. Nah, apakah konsekuensinya itu anak yang menentukan atau guru yang menentukan konsekuensi apa ya akan diterima oleh anak ketika melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tersebut? Yang kedua, kalau sudah dia melanggar keyakinan kelas itu, bentuk konsekuensinya itu misalnya saja anak menentukan dihukum, hukumannya apa? Nah, gitu. Apakah itu benar atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk masalah konsekuensi itu, apakah disepakati anak bersama guru atau langsung guru ya? Ya, di sini konsekuensinya yang kita lakukan yaitu kita sepakati dulu.
Tapi mungkin di sana videonya tadi tidak ada. Itu nanti ada tahap pembuatan konsekuensi juga ada tindak lanjutnya untuk konsekuensinya. Misalnya dia minta konsekuensinya itu hukuman katanya. Nah, sebelum kita putuskan tentang hukuman itu, kita harus jelaskan di anak dulu apa ruginya, apa untungnya antara konsekuensi itu. Kalau konsekuensi itu menjurus ke sikap yang negatif, kita jelaskan dulu ke anak. Apakah ini berdampak dari apa dampaknya? Apakah dia akan berdampak berkelanjutan sama anak? Itu kita bahas dulu sama anak. Kita pilih-pilih di sana apa konsekuensi yang akan kita terapkan di kelas. Yang kita usahakan untuk yang sifatnya positif, jangan berbentuk hukuman. Kita juga akan sosialisasikan ke anak dulu apa bentuk hukuman, macam-macam restitusi itu memang kita sosialisasikan. Kemarin sempat saya sosialisasikan sebentar sama anak. Misalnya dalam bentuk hukuman, dalam bentuk teman itu juga, dan yang seperti itu stabilkan itu sudah sebelum saya lakukan ini saya jelaskan ke anak dulu. Itu yang saya lakukan. Memang sih anak agak lama anunya, karena setahunya selama ini konsekuensi kalau kita tidak melaksanakan tugas atau melanggar aturan, hukumannya pasti misalnya menyapu halaman, menyapu kelas, karena itu selama ini kita terapkan. Untuk mengubah anak itu kita mulai dari kita sendiri dulu. Sebagai guru kita berikan contoh kepada anak-anak kita bahwa hukuman itu terlalu banyak dampak negatifnya bagi kita semua. Memang kita pelan-pelan karena selama ini sudah kebiasaan kita sebagai guru, tapi untuk mengubahnya kita juga mulai dari kita sendiri. Itu yang saya lakukan tadi kemarin. Ada lagi? Iya, kita sepakati. Tapi kita jelaskan dulu mana yang baik, yang positif yang kita ambil. Memang banyak disebut sama anak mencuci membersihkan WC, terus didenda gitu banyak. Tapi kita jelaskan juga yang segitiga restitusi itu. Saya jelaskan juga kemarin sempat sama anak. Terima kasih Mbak De. Ada lagi? Sedikit saya bertanya, ini masalah konsekuensi dan hukuman. Apa sih perbedaan antara konsekuensi dan hukuman itu? Apakah dalam konsekuensi itu sudah masuk ke dalam hukuman atau bagaimana? Mungkin itu saja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa bedanya konsekuensi sama hukuman? Ada yang bisa bantu jawab saya, Bapak Ibu? Bisa, kita berbagi pendapat. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Kumulawiyah. Kalau menurut saya, hukuman itu langsung pada hari itu diberikan kepada anak tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu. Misalnya ketika proses pembelajaran, anak itu melakukan sesuatu atau ketika kita sedang menjelaskan, langsung kita memberikan hukuman kepada anak itu. Tulis yang ini sebanyak 2 lembar. Kalau konsekuensi sudah disepakati dulu bersama anak baru diterapkan. Itu menurut saya. Ya, Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Ida itu saya sepakat bahwa kalau hukuman itu bersifat satu arah. Jadi dari guru saja yang memberikan hukuman tanpa ada pemberitahuan dahulu, dan terkadang hukumannya itu tidak sesuai atau tidak setara dengan kesalahan yang dilakukan anak. Nah, kalau konsekuensi itu sudah disepakati dengan anak, antara guru dan anak. Misalkan anak menjatuhkan atau memecahkan
barang sampai pecah. Nah, konsekuensinya harusnya ya mengganti. Nah, apa barang yang sudah dipecahkan itu? Merusakkan sapu. Konsekuensinya ya memperbaiki supaya sapu itu bagus lagi. Jangan nanti anak tidak mengerjakan PR, hukumannya lari di lapangan, kan tidak ada hubungannya, ada tidak konsekuen antara kesalahan dengan apa yang harus diperbaiki. Nah, menurut saya itu mungkin akan disempurnakan oleh Ibu narasumber. Bukannya banyak namanya sudah banyak. Orang apa? Iya, yang sudah di Nenek rumah neneknya banyak namanya. tanggapi oleh Bu Ida itu memang benar. Dan sahabat Bu Kepala Sekolah juga terima kasih atas tanggapannya. Mungkin saya akan tambahkan di sini seperti yang bilang tadi, hukuman itu dia langsung ya tindakan langsung yang dilakukan oleh guru tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Misalnya dia langsung kan seperti tadi contoh yang dicontohkan, yaitu hari ini kamu tidak mengerjakan PR, silahkan keliling lapangan 2 kali atau 5 kali sini ya. Itu hukumannya. Kalau konsekuensi itu kita sudah ada kesepakatan sebelum melakukan apa yang kita akan lakukan, itu sudah anak-anak sudah tahu. Seperti kita di kelas, misalnya kalau tidak nyapu kita kasih apa, nulis berapa lembar, itu tergantung kesepakatan yang pernah kita buat. Nanti saya lakukan juga contoh-contohnya ya. Mungkin itu Pak De ada tambahan? Cukup? Ya. Ya, kita lanjut. Ada lagi? Sudah? Kita tutup sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu guru. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan atau aksi nyata yang saya lakukan. Kurang lebih bila ada kata salah atau penyampaian yang saya sampaikan, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk Bu Guru Yanti atas pemaparan yang panjang tadi lebar yang terberikan kepada kita semua. Apa yang dibagikan ke kita itu yang telah dipelajari di modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di kelas, itu dapat kita terapkan bersama ya di kelas kita masing-masing, dan kita mulai dari diri sendiri. Kalau kita mau membiasakan anak, membudayakan anak untuk berbuat positif, maka harus dimulai dari diri sendiri dulu, karena kita di sini sebagai contoh. Jadi kalau kita meminta anak kita disiplin, ya kita dulu yang disiplin. Kita minta anak kita bersih, ikhlas, ya kita jaga diri dulu. Bagaimana kita memberi contoh kepada anak-anak kita? Karena kita sebagai guru, ibu-ibu dan ibu, jadi apa yang mau kita ajarkan ke anak itu kita lakukan dulu. Jangan hanya memberi contoh, jadi lakukan apa yang akan kita ajarkan ke anak-anak kita itu. Jadilah contoh, jangan hanya memberi contoh, tapi jadilah contoh bagi anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Guru Yanti yang telah berbagi kepada kita semua. Mudah-mudahan berikutnya ilmu-ilmu yang didapat selanjutnya dapat dibagi lagi kepada kita semua dan dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Alhamdulillah, kegiatan pembahasan atau pemaparan atau berbagi ya praktik baik apa yang telah dilakukan di kelas telah dibagikan kepada kita semua, ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari Bapak Ibu kita tutup kegiatan diskusi kita pada siang hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Padahal kita lihat mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak?
Ya.